Nah, selanjutnya ada yang namanya miom dan kista. Nah, miom kista itu di mana? Di sini, di abdomen, di perut bagian bawah, di sekitar alat reproduksi perempuan, di sekitar rahim, di abdomen. Nah, dampak miom kista itu apa? Semakin besar miomnya, semakin besar kistanya, bisa menyebabkan sulit punya keturunan. Karena yang namanya pembuahan itu kan simpel, asal sperma ketemu dengan sel telur. Harus ketemu dulu. Nanti kalau sudah ketemu kita baru bercerita kualitas dan kuantitasnya. Ini baru bercerita. Tapi kalau ada miomnya, ada kistanya, maka sperma mentok di benjolan itu. Jadi memangnya ada kasus-kasus saya menikah 5 tahun, 10 tahun kok belum punya momongan, belum punya anak, belum begitu diuji lab ada miomnya, ada kistanya, ya itu sudah betul. Artinya apa? Selama miomnya, selama kistanya itu di situ, ya dia punya permasalahan di kehamilan. Maka ini harus hilang dulu. Jadi kalau kami boleh menyarankan Bapak Ibu, kalau putrinya itu punya kasus miom kista, jangan berpikir bagaimana bagaimana punya anak. Tapi bagaimana mencegahnya? Harus diobati dulu. Ya, miom kista itu diobati dulu, baru nanti bagaimana saya punya anak. Jangan dibalik gitu. Karena apa? Nanti kalau ikut penyuburan pun miom kistanya juga ikut subur. Oh, seperti itu ya, Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai saya punya miom kista terus saya pengen punya keturunan, ikut program kesuburan. Ya. Nanti miom kistanya dia ikut cepat gede. Maka bukan itu. Jadi kalau punya kasus miom kista itu diobati, bukan bagaimana saya punya anak, tapi miom kistanya itu diobati dulu. Nah, kalau sudah aman, sudah selesai, nah baru kita mikir bagaimana kita punya anak. Jangan dibalik gitu loh. Nah, terus yang namanya miom itu apa? Miom itu benjolan di sini, tapi isinya cairan. Nah, kalau di permukaan tubuh tadi yang namanya uji-uji. Jadi kadang-kadang orang bilangnya begini, saya punya benjolan di sini, tapi saya duduk tidak terasa, saya berdiri tidak terasa, saya berjalan tidak terasa. Cuma kalau saya tidur telentang, saya pegang-pegang itu kok ganjel-ganjel. Ya. Tapi saya pegang-pegang kok kayaknya itu bisa jalan-jalan, seolah-olah jalan-jalan. Kalau dia nggak bisa jalan, nggak punya kaki. Nah, itu. Jadi kalau ini isinya cairan. Tapi kalau ditekan itu keras, kenceng, isinya daging, itu yang namanya kista. Nah, kalau di permukaan tubuh tadi yang namanya tumor. Jadi kalau di permukaan tubuh itu namanya tumor, tapi kalau di sekitar rahim itu namanya kista.